Iya. Oke, Gabriel Jesus sudah pulih nih. Apakah ini akan bisa menjadi solusi? Semoga, gue nggak yakin juga. Dia dapat banyak kesempatan juga Gapsus ini. Kita lihat aja. Semoga mereka lebih terpicu, termasuk Gyökeres juga. Dan Martin gue jadi starter nggak perform, gue tarik. Next match Gapsus yang jadi starter. Nggak perform lagi, Gyökeres yang jadi. Atau kalau Merino tuh lebih canggih daripada. Apa nggak malu lo? Lu seorang DM lebih bagus daripada striker. Betul. Kan dari situ udah kelihatan pembelian lo ya kayak gitu. Tapi Gabriel Jesus ini masuk proyeksinya Arteta nggak sih? Masuk proyeksinya tim nggak sih? Karena dengar-dengar nih mau di offload. Iya, sama Juve ya, Jonathan David kalau salah atau siapa lah. Lu mau offload nggak apa-apa, tapi ya apakah lu ngandelin Merino sama Gyökeres doang? Gua rasa nggak cukup. Merino pun juga bukan pemain top dunia kan, nggak bisa lu berharapkan dia tiap match cetak gol kan. Tapi Gyökeres lu nggak bisa harapin. Dia mungkin bilang karena dia baru, oke, kita we give him the benefit of the doubt. Tapi mau sampai kapan? Kalau lu mau juara kan dari 6 poin, ya 5 match terakhir tuh nggak ada satu yang dominan loh. Nggak usah menang mungkin ya kayak lawan Brentford, please deh. Lawan Burnley, sorry. Lawan rank 19 loh. Lawan rank 20, masa mereka bisa cetak gol, Arsenal nggak bisa. Nah, terus bedanya apa? Di awal-awal musim kemarin yang bisa dominan, superior di atas, tapi sekarang no pressure. Dari? Karena awal musim kan, jadi ada pressure. Sekarang tambah lama kan, kita di atas terus nih. Pressure tambah lama kan, tambah banyak. Bisa nggak loh? Ya, ternyata. Berarti mental itu yang belum dimiliki oleh Arsenal. Ya pelatihnya kayak gitu, mana mental. Kalau gue sih nggak optimis ya. Sebagai fans Arsenal, of course gue harap Arsenal juara. Tapi kalau lu tanya realistis sebagai pandit, gue bilang enggak. Tapi bisa aja memberikan kejutan kan? Semoga. Iya. Tapi ini Gabriel Jesus nih ya, dengan dia cedera, biasanya pemain kalau udah cedera itu kan juga diragukan ya, kondisi fisiknya gitu. Apakah bisa tampil balik lagi? Menurut Coach gimana? Dia waktu fit aja susah cetak gol. Semua dia expect. Iya kan? Tapi minimal kan dia beda tipikal ya. Dia lebih hybrid number 9 ya, lebih fluid gitu. Dia lebih fluid, lebih skillful, lebih apa. Tapi waktu dia fit aja, dia susah cetak gol. Terus lu berharap mendadak dia cetak gol tiap match kan susah. Benar, Coach ini kan Coach Justin tadi bilang pelatih yang mungkin pas buat Arsenal nih ya di antara pelatih asal Spanyol atau Jerman nih Coach, karena dua negara itu lagi bagus kan. Tapi kan di saat bersamaan Arsenal juga punya pengalaman dilatih oleh orang Spanyol kan, kayak sekarang Arteta, dulu juga Unai Emery. Nah itu membuktikan kalau memang Arsenal memang harus banget dilatih orang Spanyol lagi atau gimana Coach? Nggak harus, tapi itu sebenarnya Jerman juga bisa. Gini, ambil pelatih itu kan cocok-cocokan. Betul. Contoh, Mancini juara Eropa, pegang Saudi, amburadul. Ya kan? Salah Mancini kan enggak. Jadi memang cocok-cocokan. Selalu ada apa ya, gamblingnya lah. Nah itulah manajemen atau dirteknya harus jeli untuk ambil pelatih. Nggak harus CV-nya mentereng atau apa. Nagelsmann umur berapa itu? Sekarang udah pegang timnas Jerman. Umur 24 dia ngelatih Hoffenheim kalau nggak salah, ya kan? Nah, artinya bisa. Ya waktu Pep pertama kali tahun pertama dapat sextuple kan juga dari zero, dari youth, nggak ada pengalaman juga. Betul. Nah, kalau gue bilang Liga Inggris ini kan different league ya. Kalau bisa pelatih yang dari udah tahu Liga Inggris, contoh Iraola itu dari Bournemouth. Nah, Iraola bakalan bisa cocok sama Arsenal ya? Harusnya. Enggak. Peluang untuk cocok lebih besar daripada ambil dari luar, dari Eropa lah. Yang jelas Arteta sudah cukup diberikan kesempatan dan waktu ya? Iyalah. Hampir 7 tahun, jalan 7 tahun. Gila. Kalau Oliver Glasner, pelatih Crystal Palace, gimana Coach Justin lihatnya? Cocok gak tuh kira-kira bakal melatih Arsenal? Glasner, ya not bad. Not bad at all. Glasner oke. Cuman ya dia harus kembali menjadi gambling. Kalau dia pegang Arsenal, bisa nggak dia dibuat tekanan? Glasner salah satu yang
oke. Karena kan di Crystal Palace sudah lumayan sukses ya coach ya. Juara Piala FA ya kan. Musim ini berapa kali beruntun ngalahin Liverpool. Dan ditinggal sama Olise, Eze, masih aja bisa perform. Ya, Gleason oke, salah satu yang oke. Oke, artinya ini isunya adalah soal pelatih ya. Karena udah gelontoran dana sangat banyak, tapi nggak dapat apa-apa gitu dengan materi pemain yang sekarang dimiliki oleh Arsenal. Termasuk kalau menurut coach ini puzzle-nya sebenarnya udah lengkap ya. Di semua posisi udah bagus semua, udah oke semua ya. Depan doang, striker. Harus banget pakai striker atau balik lagi kayak Arsenal musim sebelumnya? Harus pakai striker. Kenapa harus pakai striker? Pada saat striker tetap di depan kiper di kotak penalti, dia akan dijaga. Ya. Oke. Lu create at least ruang untuk teman-teman lu yang come up. Ini bukan pemain yang skillful. Yeah. Kalau lu mau main hybrid, false nine turun, lu harus punya skill. Yeah. Dia kontrol bola aja mental bolanya. Yeah. Si Gyökeres ini, iya kan? Susah. Emang kualitasnya pas-pasan kalau gue bilang. Itu udah berkali-kali gue bilang. Kalau menurut Koci, ini selera atau apapun ya, siapa kira-kira yang pas? Gue sih dari dulu suka di luar Haaland ya, sama Mbappe yang nggak bisa. Itu Vlahovic sama Osimhen. Ya, Osimhen. Itu untuk gue dua striker yang menurut gue udah terbukti dan sangat bisa tune in langsung. Itu kalau Osimhen sendiri, kenapa tuh coach dia akhirnya di Galatasaray? Apa karena gaji deh? Kayaknya karena gaji. Karena gaji. Mungkin attitude juga. Mungkin ini pemain kan ya mungkin merasa dirinya bintang atau apa. Arteta nggak suka pemain bintang. Nggak boleh. Ya karena dia pengen dirinya ngetop bukan pemain. Oh. Mirip-mirip ya. Mirip apa tuh? Mirip-mirip. Bahaya. Jadi nggak boleh ada yang lebih menonjol dari dia gitu. Feeling gue iya. Bukannya karena di tim supaya nggak ada yang merasa paling bintang dan pengen dapat privilege atau diistimewakan, bukan? Paling bintang kan nggak harus privilege, kan tergantung lo how you handle dia. Yeah. Tapi pemain bintang itu butuh. City dulu zamannya juara bintang semua di sini. Yeah. Liverpool juga punya Salah, Mane, bintang. Ya. Tapi PSG juga bisa ketika ditinggal Mbappe, skuadnya setelah itu ya rata-rata aja gitu. Tapi bisa juara juga di Liga Champions. Iya, itu beda kualitasnya Enrique sama Arteta. Kapan? Ini nggak enak banget nanya, kapan Arsenal akan terpleset gitu. Kalau memang kondisinya ini kan artinya tinggal nunggu waktu aja berarti kan. Tinggal nunggu waktu. Nah, kira-kira kapan tuh Koci bisa disalip sama City, ketika gitu atau bila mana? Soon. Very soon. Apakah karena memang kalau mandul terus-terusan kayak gini ya udah tinggal tunggu waktu? 1-2 match lagi mungkin bisa kesalip. Kan biasanya di Desember Januari Arsenal keteteran. Iya. Di periode Natal dan setelah Natal gitu ya. Oke. Semoga enggak, tapi ya lu sebagai fans kan cuma bisa berharap semoga menang City kepleset. Tapi kan nggak realistis itu. Iya. Gue nonton City terus kok. Ini anjing ini tim. Bagus semuanya. Di samping bagus dia punya killer di depan. Iya, monster ya. Iya. Arsenal nggak punya killer. Iya. Menurut Koci, striker terakhir Arsenal yang paling bagus siapa? Henry. Iya, setelah itu siapa ya? Van Persie. Robin van Persie. Iya, Cuman ya masih levelnya di di bawahnya Henry. Bergkamp mana? Tapi Bergkamp bukan real striker. Iya, dia lebih ke second striker ya. Henry lah. Sebelum Henry, Ian Wright. Right. Setelah itu kan memang susah kan tim ini punya itu kan, striker itulah, bagus. Wenger itu kerjanya Wenger. Marwan Camak lu. Iya. Pembeliannya. Iya, Camak. Camak ya. Jelas. Gak ada yang bener. Tapi emang ini seiring perubahan gaya bermain, filosofinya atau gimana menurut Coach? Enggak. Ini seiring dengan tololnya pemilik yang nggak pernah peduli. Maka gue berharap diambil orang Arab lah. Iya. Udah paling asik diambil orang Arab lah. Duit nggak ada masalah. Tapi kalau diambil orang Arab, financial fair play itu ngaruh nggak sih coach? Misal Ken Newcastle sekarang Financial fair play itu kan bisa dikadalin kan sekarang udah dikadalin semua sama Arab-Arab itu. sama City Iya. coach misalnya. Iya. PSG City.
Tapi kalau Newcastle belum aja. Nah, itu makanya sedikit melebar nih, Coach. Kalau Newcastle sendiri, kenapa dia nggak memanfaatkan privilege ada... Karena kan orang kaya banget di karena mereka maunya invest di negara sendiri. Kalau lu lihat pemilik PSG, PSG itu dari mana? Qatar. Yeah. Liga Qatar kayak apa? Nothing kan? Yeah. Pemain bintang mana yang Qatar? Ada, tapi segelintir. City dari mana? Abu Dhabi. Oh, iya. Liga Abu Dhabi kayak apa? Nothing. Kurang. Castle dari mana? Saudi. Lu lihat Liga Saudi kayak apa? Nomor 1 di Asia. Iya. MBS punya 4 klub kan gila loh. Iya. Lu tengah 4 besar lagi. 4 besar. klub ABC nih 500 juta, 500 juta. Kurang oke, 1M. Ya kayak gitu nggak seru sih sebenarnya. Nggak asik. Jadi mereka dia itu lebih invest ke negara sendiri, bukan ke Castle. Kalau dia mau invest ke Castle merem, wong Aramco aja nggak jadi sponsornya Castle kok. Kan lucu itu. Aramco itu money mesinnya FIFA deh. money mesinnya Saudi kan? Saudi, betul. Iya. Oke,